Kebahagiaan dengan hadirnya buah hati ternyata tidaklah berlangsung lama. Hal itulah yang dialami oleh pasangan selebriti Roro Fitria dengan suaminya Andri Irawan. Bagaimana tidak? Belum genap 1 bulan keduanya menjadi orang tua bagi buah cintanya. Baru-baru ini berembus kabar yang cukup mengejutkan, yakni rumah tangga Roro Fitria dengan suaminya dikabarkan tengah di ujung tanduk. Konflik rumah tangga yang terjadi pada pasangan yang menikah pada tanggal 21 Desember 2021 lalu itu menyebabkan keduanya belum bertemu satu sama lain. Hingga beredar kabar Roro Fitria secara resmi mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lantas, apa yang menyebabkan Roro Fitria menggugat cerai suaminya? Benarkah adanya KDRT di dalam rumah tangga Roro Fitria atau adanya orang ketiga yang menyebabkan hubungan keduanya merenggang? Masalah gugatan ya baru tahunya juga tadi di berita, dari berita tadi di mana ya, di Detik ya, Detik.com. Ya. Jadi saya udah baru tahu dari situ, udah secara ikut litigation. Buat saya sih ya udah, emang mungkin caranya seperti itu, ya kita ikutin aja dulu. Kalau kaget ya kaget, karena saya pikir gini, karena kan saya belum ketemu nih untuk secara maksudnya empat mata ngobrol gitu kan, untuk mencari solusi. Karena hampir udah beberapa minggu ini kan udah sebulan lebih ya belum nggak ketemu dengan anak saya gitu kan. Yang saya pikir itu, makanya saya cari terus setiap hari ke rumah, ke apartemennya segala macam, nggak ada. Jadi karena di WA juga udah sama dia udah di blok semua akses saya untuk hubungin dengan apapun udah di blok, dan saya tapi tetap SMS sampai setiap hari saya SMS, nggak dibalas juga dari KDRT. Kalau KDRT sih saya tegaskan saya nggak pernah melakukan itu, jadi bisa dipastikan saya nggak pernah itu. Bahkan saya kadang-kadang juga heran, ngomong kamu aja buat nyai dianggap kasar gitu. Jadi kan makanya saya harus ikutin terus dengan gayanya dia, sementara saya pemimpinnya dalam rumah tangga. Ya buat saya sebenarnya harus mengalah waktu itu, karena dalam kondisi dia hamil, saya harus mikir anaknya, istilahnya yang di perut gitu kan, psikologis dia seperti apa gitu. Kalau orang ketiga saya nggak tahu ya gitu, karena kan saya nyai kan sempat bilang kan hampir 9 bulan setiap hari saya sama dia sebelum terus gimana, dia bilang kalau kecuali ada satu hari itu 1 kali 24 jam mungkin 28 jam. Ya 28 jam, 4 jamnya mungkin saya buat jalan-jalan ya. Pisah rumah sih enggak ya, kita tetap jalin komunikasi, tetap terus sharing tentang Sultan juga gitu. Kalau misalnya untuk pisah rumah sih enggak ya, kita tetap terus ketemu, cuman mungkin beda tempat tinggal. Ya ada masa cooling down terlebih dahulu ya. Ini kan saya rumah tangga saya berdua, saya berpikir kan terlalu banyak orang luar yang ikut jalan. Sebenarnya saya tadi mau ke kakak sepupunya ya, cuma akhirnya saya berpikir lagi, kenapa jadi orang lain banyak ikut campur dalam rumah tangga saya gitu kan. Seperti kemarin istilahnya dari lahiran sampai itu istilahnya, karena kan yang ngerasa yang senang ya saya, yang susah saya, dan harusnya saya yang pikirkan itu gitu. Kalau kodratnya saya sebagai pemimpin yang ditempatkannya ya pasti harus seperti itu gitu. Kalau itu bisa dilihat sendiri aja langsung di rumahnya masih ada hal-hal yang seperti itu. Kalau saya sih ya intinya karena dalam hal ini kan yang Nyai bilang bahwa itu kebudayaan, tapi kadang-kadang ya saya kasih dia pengertian bahwa yang namanya budaya itu bukan intinya kalau kita berketahuan ya Allah ya nggak usah minta dengan siapapun gitu, hanya Allah yang kita minta gitu. Cuma saya sering ngasih dia arahan seperti itu, dan yang paling kita ajak dia ngaji atau pengajian segala macam, buat mungkin untuk kita sama-sama belajar untuk lebih ke agama lebih dalam. Karena kan saya bilang, kalau dibilang wah saya juga ada hijrah gini-gini, enggak, saya lagi belajar juga untuk hijrah, untuk menjadi orang baik atau benar baik. Keras sama keras pasti tidak akan bertemu ya, jadi lebih baik Nyai mengalah, dan juga kalau misalnya Mas Papa udah cooling down, ya baru bisa kita komunikasikan. Cuma kalau misalnya dua-duanya masih keras kan, nggak ada win-win solution, nggak ada titik temu. Masih
banyak sekali benda-benda pusaka peninggalan almarhum mama. Nah kalau Mas Papa kadang suka ada perbedaan pendapat tuh. Nah di situ sih Lebih ke budaya. ya. Ya itu yang mungkin kadang suka ada gesekan gitu. Cuman ya udah. Suami baik, sabar, terus apa lagi ya? Kalau karena sih ya itu mungkin karena memang sifatnya ya. Terus mungkin juga karena anak pertama, kalau kan anak bungsu, jadi manja banget ya, mungkin ada sedikit gesekan ya lumrah. Kalau dalam rumah tangga sih, yang rumah tangga siapapun, mau guru ataupun apa pasti ada masalah ya. Nggak ada rumah tangga itu nggak ada masalah, karena kan ibadah terpanjang itu adalah di pernikahan. Nah, tinggal kitanya menyikapinya saya sebagai pemimpin rumah tangga udah pasti kodrat seperti itu, dan dia sebagai makmumnya yang harus nurut atau taat dengan saya gitu. Nah, kalau percekcokannya ya hal-hal kecil saya anggap masih biasa gitu. Cuma kemarin itu mungkin ada kekecewaan masalah waktu berbarengan ibu saya masuk rumah sakit itu kan, karena emang awal saya nggak ketemu anak saya ya pas awalnya itu. Jadi ibu saya masuk rumah sakit, saya harus urusin dia sampai masuk ICU. Terus saya selesai, ibu saya udah agak tenang, saya di ICU, saya baliknya udah nggak ada di rumah. Newborn saya nggak mungkin, saya pikir kan foto newborn pun fotonya bayi, emang Nyai udah siapkan 6 kostum untuk saya gitu. Tapi kan kondisinya ibu saya ini belum ACC untuk masuk ICU gitu kan, saya harus tunggu sampai itu, karena adik saya kebetulan yang nemenin saya pun ada anak bayi juga nggak boleh masuk karena kan umur anak 7 bulan yang sering pernah bantuin Nyai juga di rumah. Kalau yang lain kemarin kan pas meeting makanya sih bagi tugas aja kita gitu, karena saya anak dan saya ngerasa gini, dulu saya masih zamannya bandel pun ibu saya sama seperti, jadi saya ngerasain harus ibu saya yang saya urusin gitu. Kalau saya lihat sih dalam keadaan kayak gini ya gimana dia, kira-kira saya nggak sama dia kan, berarti kan dia ada sama-sama orang lain kan, bukan? Maksudnya kalau dia ada di rumah, saya mungkin nggak bisa menyimpulkan bahwa dia orang lain. Sekarang dia di luar, kita nggak tahu dia sama siapa. Saya istilahnya dalam hal ini udah beberapa minggu bulan dalam keadaan ini sebenarnya buat saya beban sebagai laki-laki. Kok lu istri di luar nggak bisa tahu, tapi kan emang dia keluar sendiri gitu dari rumah itu. Kalau misalnya nggak ada cekcok sedikit, nggak ada itu kan nggak mungkin. Berarti kan kembar dong, suami istri itu kembar, jadi udah tahu maunya apa, nggak sukanya apa. Nah kalau karena kita dua kepala, dua sifat, jadi ya pasti akan ada perbedaan. Jadi kalau ditanya pasang surut ya kita semua pasti mempunyai pasang surut. Cuman kita pinter-pinter dalam saling mengerti lah, mengalah gitu. Kalau belajar kita harus terus belajar ya, karena kan kita perkenalannya pun juga nggak lama ya karena ta'aruf. Jadi ya itu mungkin ada hal yang ternyata Nyai nggak suka ini, ternyata Kang Mas Papa nggak suka ini gitu. Kita baru tahu, ya nggak apa-apa. Nanti berarti kedepannya sudah tahu, berarti ini itu harus begini, itu harus begitu. Jadi harus saling ada yang mengalah. Sebelumnya juga pasti kan kita ada gesekan-gesekan sedikit juga lumrah gitu. Toh yang nikah udah berpuluh-puluh tahun pun juga pasti ada gesekan gitu. Jadi yang nggak masalah. Rumah tangga Roro Fitria dengan Andri Irawan rupanya tidak berusia panjang, sebagaimana yang diharapkan oleh keduanya. Terlebih sebelumnya Roro Fitria pernah berjanji hanya akan menikah 1 kali dalam hidupnya. Namun kini belum genap 1 tahun usia pernikahan keduanya, Roro Fitria mengajukan gugatan cerai. Kabar gugatan cerai yang diajukan oleh Roro Fitria bukanlah rumor belaka. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membenarkan kabar tersebut. Roro Fitria resmi mengajukan gugatan cerainya itu secara e-court atau daring di Pengadilan Agama PA Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022. Lantas, gugatan apa sajakah yang diajukan Roro Fitria? Benarkah Roro Fitria sampai kini tidak mengizinkan suaminya bertemu dengan anaknya? Dan seperti apa tanggapan Andre Irawan yang sampai kini belum bertemu dengan buah cintanya? Baru saja terdaftarnya, sehingga karena baru saya terdaftarnya, sehingga
baru ada nomor perkaranya ya. Jadi sudah ada nomor perkaranya, sudah didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui IKON. Gugatannya itu ada alasan yang ada beberapa item dimasukkan dalam gugatan tersebut. Seperti biasa ada hubungan pertalian hukum, hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, di mana penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan dan telah dikaruniai anak, dan juga ada alasan lain yang juga disampaikan atau diajukan dalam gugatan tersebut. Untuk tuntutannya antara lain yaitu tadi permintaan agar dikabulkan gugatannya bercerai dengan tergugat, terus permintaan akibat dari perceraian tersebut seperti ada akibat-akibat hukumnya lah, dan juga mohon untuk ditetapkan anak itu berada dalam asuhan penggugat serta biaya hidupnya. Hanya gugatan cerai aja Bu? Itu tadi dua berbagai jenis, jadi cerai dan akibat hukum dari perceraian tersebut serta menuntut agar ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara dari anak. Untuk persidangan belum ditentukan sidangnya karena baru ditentukan penetapan majelis hakimnya. Jadi majelis hakimnya baru ditetapkan hari ini, tetapi belum ditentukan tanggal persidangannya. Mengenai adanya gugatan cerai ya yang dilayangkan oleh Nyai melalui kuasa hukumnya, dan yang saya dapat info bahwa adanya tuntutan mengenai hak anak dan ini ya hak asuh anak ya. Kami sebagai kuasa hukumnya Mas Andri ya tentunya pasti kami akan tetap mendampingi ya dari awal sampai nanti adanya putusan dari pengadilan. Nah, tetapi dalam hal ini kami juga tetap akan melakukan pembelaan lah terhadap klien kami sesuai dengan hak-hak kepentingan hukumnya klien kami sendiri gitu loh. Jadi terkait masalah contohnya kayak nafkah anak gitu kan, nafkah anak itu kan segala sesuatu yang tidak bisa dipaksakan juga. Artinya ya di sini kita bicara sesuai dengan kemampuan dari klien kami. Apabila klien kami keberatan ya tentunya kami akan mengajukan keberatan kepada majelis hakim.